Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan menjelaskan komunikasi massa. Saya Depratela sebagai moderator. Di sini ada rekan saya Fatur Rozi yang ingin menjelaskan tentang ciri-ciri komunikasi massa. Saya Agus Hidayat akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi massa. Saya Ayunda Ramadhani, saya akan menjelaskan cara mengatasi hambatan di komunikasi massa. Saya Amanda, saya menjelaskan hambatan yang terjadi pada komunikasi massa. Saya Adi Ramadhani Pratama, saya menjelaskan tentang model komunikasi massa. Nah, tadi perlahan singkat dari kelompok kami. Mari ikuti penjelasan dari komunikasi massa. Halo, nama saya Depratela. Di sini saya sebagai moderator komunikasi massa. Pengertian komunikasi massa, di mana komunikasi massa ini adalah proses penyampaian pesan atau informasi yang layaknya luas. Media yang digunakan adalah televisi, radio, surat kabar, majalah, dan televisi. Komunikasi massa ini sifatnya satu arah, di mana saat komunikator, orang yang menyampaikan pesan, tidak langsung menampatkan umpan balik dari komunikan, orang yang menerima pesan. Mungkin itu saja dari pengertian massa. Selanjutnya adalah ciri-ciri pengertian massa. Ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama, komunikator bersifat institusional. Artinya, penyiar pesan biasanya merupakan suatu lembaga atau organisasi seperti stasiun TV, stasiun surat kabar, dan platform media sosial. Yang kedua, pesan biasanya melalui sebuah media. Artinya, komunikasi terjadi melalui sebuah media seperti TV, surat kabar, majalah, radio, dan media sosial. Yang ketiga, audien luas dan anonim. Penerima pesan biasanya sangatlah banyak, dan antara pengirim dan penerima tidak saling mengenal. Yang keempat, bersifat satu arah. Artinya, interaksi antara pengirim pesan dan penerima pesan itu tidak atau jarang terjadi. Feedback biasanya tidak langsung atau tertunda. Yang kelima, ada bersifat publik dan terbuka. Pesan yang disampaikan itu tertuju kepada semua orang, tidak hanya salah satu individu saja. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu ciri-ciri dari komunikasi massa. Ciri-ciri komunikasi massa itu bersifat satu arah, menggunakan media, juga layaknya disebarluaskan. Nah, setelah itu mari kita lanjutkan apa itu jenis-jenis dari komunikasi massa. Nah, untuk jenis-jenis komunikasi sendiri yaitu ada beberapa. Salah satunya itu ada jenis komunikasi cetak, yaitu ada majalah, surat kabar, dan tabloid. Ada juga jenis komunikasi elektronik, itu televisi, radio, itu termasuk elektronik. Nah, ada juga jenis komunikasi yaitu komunikasi digital. Ada sosial media, portal berita, ada juga podcast. Nah, komunikasi luar ruangan pun juga ada. Itu seperti contohnya spanduk, baliho, dan lain-lain. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi itu terdiri ada jenis komunikasi yang cetak, kedua ada jenis komunikasi digital, ketiga ada jenis komunikasi elektronik, dan yang keempat ada jenis komunikasi yang luar ruangan. Nah, selanjutnya itu adalah model-model komunikasi. Komunikasi massa. Komunikasi massa itu terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada Laswell, yang kedua Shannon dan Weaver, yang ketiga itu ada Westley dan McLean, yang keempat itu ada Gardner. Nah, yang pertama ini dia itu siapa yang mengatakan pesan, dia menyampaikan pesannya lewat saluran apa, kepada siapa dia mengirim pesan, dan efeknya itu apa. Nah, yang kedua ini ada model Shannon dan Weaver. Model Shannon dan Weaver ini dia cuma berfokus kepada transmisi pesan dan hambatan pesan atau noise.
Nah, yang ketiga ini ada model Wesley dan McLean. Dia menjelaskan bagaimana peristiwa diubah menjadi pesan melewati media. Nah, yang terakhir itu adalah model Graebner. Nah, Graebner ini di sini dia fokus kepada simbolik terhadap pesan yang disampaikan kepada audiens. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu model-model dari komunikasi massa. Model tersebut terdiri dari pertama ada model Laswell, kedua ada model Shannon dan Wiper, ketiga model Wesley dan Maslin, dan keempat model Graebner. Nah, selanjutnya ialah hambatan dari komunikasi massa. Halo, perkenalkan, nama saya Amanda. Saya akan menjelaskan hambatan yang terjadi di komunikasi massa. Hambatan ini ada beberapa, contohnya seperti gangguan teknis, di mana gangguan teknis ini menjadi hambatan saat penyampaian komunikator kepada komunikan. Yang kedua itu ada distorsi pesan, di mana komunikan menerima pesan dari komunikator itu tidak sesuai keinginan komunikatornya. Terus ada persepsi massa, perbedaan persepsi massa. Perbedaan persepsi massa itu biasanya disebabkan oleh perbedaan bahasa, perbedaan budaya, dan juga cara penyampaiannya. Terus ada penyampaian informasi berlebihan, di mana informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan secara berlebihan menjadi pesan yang disampaikan itu menjadi overload. Yang terakhir itu ada kurangnya kepercayaan kepada media, di mana audiens itu meragukan keakuratan data yang disampaikan oleh media tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu hambatan dari komunikasi massa. Salah satunya ialah pertama kesalahan teknis, dan yang kedua perbedaan persepsi. Selanjutnya cara mengatasi komunikasi massa, hambatan tersebut. Cara mengatasi hambatan dalam komunikasi massa. Yang pertama yaitu kita menggunakan media yang tepat dan berkualitas. Yang kedua, kita menyampaikan informasi dengan bahasa yang jelas dan sederhana. Yang ketiga, kita memastikan pesan relevan dan tepat sasaran. Yang keempat, kita harus melakukan riset dan segmentasi. Yang kelima, kita harus menyampaikan pesan, memberikan ruang interaksi supaya ada interaksi yang maksudnya tuh seperti kayak berkomentar dan forum. Nah, tadi sudah disebutkan hambatan dari komunikasi massa. Cara mengatasi hambatan tersebut ialah pertama, menggunakan media yang tepat. Kedua, menyampaikan pesan tersebut dengan jelas dan bahasa yang sederhana. Dan yang terakhir, ketiga, mencari atau meriset dulu sebelum menyampaikan pesan tersebut. Nah, kesimpulan dari komunikasi massa adalah komunikasi massa ini prosesnya ialah menyampaikan dengan sifatnya secara luas, layaknya jangkauannya banyak orang, di mana media yang digunakan yaitu seperti televisi, surat majalah, radio, internet, di mana tujuan dari komunikasi massa adalah untuk menginformasikan, juga mengedukasi dan mempengaruhi opini, di mana karakteristik dari komunikasi massa itu adalah sifatnya satu arah, di mana ketika komunikator saat menyampaikan pesan tidak langsung diumpan balik oleh komunikan, orang yang menerima pesan tersebut. Juga kita sebelum menyampaikan komunikasi massa ini harus benar-benar memiliki pesan yang baik, juga modal yang kuat untuk sebelum disampaikan ke banyak orang. Nah, itu tadi penjelasan dari komunikasi massa.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atau ada kekurangan. Saya kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.